Kami atas nama pemerintah Desa Durenjaya mengucapkan selamat datang terutama kepada tim penilaian dari Provinsi Kalimantan Barat yang telah berkenan hadir dan sudi hadir walaupun cuaca dan seperti ini. Mudah-mudahan cuaca yang sangat baik ini, hujan yang turun mengiringi tentang perjalanan para ibu dari Pontianak sana menjadi hal hikmah yang nampaknya positif, yang dampaknya positif terhadap kita sekalian, terutama terhadap warga Desa Durenjaya ini. Terus selanjutnya saya ucapkan permohonan maaf terutama kepada tim dari penilaian hatinya PKK dari Kalimantan Barat atau dari Pontianak yang mungkin kurang beberapa sambutan kami dan mungkin ada hal-hal yang kurang pantas kami sampaikan dan diberikan melalui sambutan. Namun apalah daya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi saya yakin apa yang kami lakukan hari ini mudah-mudahan ibu juga merasakan senang dan tidak mengecewakan terhadap tamu-tamu yang dari luar. Terus selanjutnya saya atas nama pemerintah sedikit mengulas tentang geografis tentang Desa Air Durenjaya ini. Desa Air Durenjaya ini kurang lebih daripada 35 meter persegi, 35 kilometer persegi. Dan di dalamnya terdiri dari beberapa unsur etnis yang terdiri, ada Madura, ada Jawa, ada Dayak, ada Batak, ada Melayu, ada NTB, ada juga sebagainya. Bahkan kawan-kawan di pemerintahan menyebut bahwa Desa Air Durenjaya ini adalah Indonesia kecil. Tentu harapan kami dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, kami bisa menyatukan perdamaian di Desa Air Durenjaya ini. Harapan kami kegiatan-kegiatan yang selalu kami bikin seperti ini untuk bersama-sama menghidupkan gotong royong, tidak mengenal dari mana kita lahir, dari mana kita berasal, melainkan di mana kita berada, yaitu berada di Desa Air Durenjaya ini. Saya yakin berangkat dengan gotong royong dan kebersamaan semangat warga Desa Durenjaya di bawah naungan pimpinan beliau Bapak Camat
beserta Bapak Martin Rantang hari ini dan juga Bapak Sutarmiji, saya yakin desa Durenjaya ini akan maju dan akan menjadi desa yang betul-betul menjadi desa yang tidak hanya terkenalnya di media, melainkan dibuktikan melalui apa yang telah dilakukan oleh warga yang di sini. Dan juga sedikit saya menyampaikan terutama kepada Ibu PKK TPKK Kabupaten Ketapang, saya punya keinginan besar melalui tangan-tangan kreatif Ibu PKK ini. Saya pengen desa Air Durenjaya ini menjadi desa wisata, karena saya yakin saking kreatifnya Ibu PKK di desa Durenjaya ini, kami mencoba untuk memasukkan melalui channel kami banyak orang-orang yang mengikuti desa kami, dan dari itulah saya optimis melalui tangan-tangan Ibu PKK di desa Durenjaya ini dan melalui kebun hatinya PKK dengan rumah-rumah sehat yang ada di desa Durenjaya ini, maka saya yakin insya Allah akan terkabul desa kami menjadi desa wisata. Kemarin desa kami juga dapat kunjungan, ada sebagian desa yang sudah berkenan untuk studi banding ke desa kami, Ibu, ke desa kami. Mudah-mudahan tidak hanya itu, bahkan di tingkat kabupaten juga bagaimana juga bisa beliau-beliau itu sudi untuk hadir menjadi studi banding di desa Durenjaya ini. Kiranya dari saya mohon maaf jikalau ada kekurangan dan kehilapan, baik dari kata-kata maupun ucapan yang kurang pas. Dalam kesempatan ini yang pertama-tama saya kira saya menyampaikan ucapan selamat datang di Kecamatan Airpas, tepatnya di Desa Air Durenjaya. Kami berbangga hati dengan ibu-ibu sekalian, dengan para tim sekalian, tim penggerak PKK Kabupaten Ketapang juga, yang mana juga kami turut merasakan apa yang dirasakan oleh ibu-ibu, kecapean ya, tetapi buat kami adalah sebuah kebanggaan bagi kami, di mana Kecamatan Airpas, tepatnya Desa Air Durenjaya, juga pada hari ini mewakili tim PKK Kabupaten Ketapang untuk diikut sertakan dalam lomba tingkat provinsi. Terima kasih Ibu Ketua Tim Penggarap PKK Kabupaten Ketapang. Dan saya kira ini bukan sesuatu yang tidak beralasan. Ini adalah berdasarkan dari penilaian-penilaian yang diberikan kepada kami, kepada PKK Kecamatan Airpas. Mungkin dapat kami sampaikan Ibu Ketua Tim Penilai bahwa pada event lomba PKK tahun 2021 yang lalu yang diperlombakan ada 9 kategori, dan puji Tuhan Airpas meraih 7 kategori dengan 5 kategori juara 1, salah satunya Aku Hatinya PKK di desa ini, dan 1 kategori juara 2 dan 1 kategori juara 3. Ini semua adalah berkat pembinaan juga dari tim PKK Kabupaten Ketapang, Ibu Ketua Tim PKK. Terima kasih, luar biasa pembinaannya. Dan terkadang kami, Ibu Tim Ketua Tim Penilai, terkadang memang harus seperti ini dengan Ibu Epi dan teman-teman lain dari kabupaten, dengan suasana yang hujan, panas, tetapi tidak melunturkan semangat ibu-ibu PKK di Kecamatan Airpas. Tepuk tangan. Saya kira tadi seperti disampaikan Pak Kadis, ini adalah kami pada hari ini dengan kehadiran ini juga memberikan spirit dan motivasi kepada kami, terutama kepada ibu-ibu PKK baik di kecamatan maupun di desa. Ini menjadikan kami semakin lebih termotivasi dan semakin lebih giat untuk kedepannya. Bahkan diskusi-diskusi kami dengan berbagai komponen terkait dengan ke-PKK-an selalu saya sampaikan, selalu saya gerakkan melalui ibu-ibu ketua PKK. Nah, di Kecamatan Airpas, Ibu Ketua Tim mungkin dapat saya laporkan bahwa
kegiatan KPKK kita memang linknya connect dengan berbagai sektor, ya, berbagai stakeholder yang ada, dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, dengan ketahanan pangan dan kelautan, perikanan, ya. Jadi semua instansi kita connect menjadi satu terintegrasi, walaupun memang hasilnya belum maksimal seperti yang mungkin diharapkan, tetapi kami merangkak dan bergerak dari situ. Kami mulai mencoba, ya. Jadi puji Tuhan di sini di Kecamatan Airupas juga berbicara perkebunan masyarakatnya, tanaman toga masyarakatnya, ya, perikanan, peternakan. Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan ini juga ada beberapa tempat lokasi yang bisa dilihat dan tinjau. Ini sebagai bentuk bahwa PKK-nya mulai bergerak maju, dan ini memang tidak kalah penting adalah dukungan semua pihak. Belakangan memang dengan keterbatasan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ketapang, dengan keterbatasan anggaran, dengan keterbatasan dana, maka saya juga menginstruksikan kepada seluruh kepala desa untuk memberikan pemberdayaan dari anggaran desa. Karena hal itu juga dimungkinkan sesuai nomenklatur yang ada, diperbolehkan. Ya, maka para kepala desa saya tekankan dan saya himbau berdayakan PKK di setiap desa melalui anggaran di APBD, anggaran pemerintahan desa itu sendiri. Karena memang kita keterbatasan anggaran. Tetapi demikian juga kami bersinergi dengan pihak ketiga yang selalu membantu kami, pihak-pihak ketiga yang terkait di wilayah Kecamatan Airupas. Saya kira ini pada hari ini kami berterima kasih sekali lagi kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ketapang, Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Buah manis bagi kami, hari ini kami diikut sertakan dalam lomba tingkat provinsi. Dan Ibu sudah datang ke kami sini karena kita sudah paling tidak di nominasi 6 besar. Harapan kami dari nominasi 6 besar ini menjadi kecil, menjadi nominasi 3 besar, bahkan menjadi 1 besar. Harapan kami demikian. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ketapang, manakala saya hadir mendampingi tim penilai Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan penilaian di Kecamatan Airupas bertempat di Desa Air Durian Jaya ini, yang mana akan dilombakan program Pokja 3 Aku Hatinya PKK. Jadi barang tentu kecamatan dan desa yang terpilih dari Kabupaten Ketapang yang jadi nomor 1 akan kita nilai ini, tentunya hasilnya akan memuaskan. Harapan kita ada yang terbaik lah, yang terbagus lah untuk penilaian dari tim Provinsi Kalimantan Barat. Inilah keadaan kami, Bu. Desa dan kecamatannya, perjalanannya kecamatan dan desanya cukup jauh. Mungkin Ibu baru kali ini perjalanannya cukup lama, ada 7 jam, cukup berat juga. Mudah-mudahan Ibu diberi rahmat dan diberi kesehatan sampai kembalinya ke tempat. Nah, terima kasih atas sambutannya yang sangat meriah, dan saya mulai dulu dengan pantun. Petik timun jangan ragu, pilih yang besar, jangan yang mengkerut. Pokja 3 Provinsi Kalimantan Barat datang bertamu, bukan main senangnya disambut. Kami dari Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat pertama menyampaikan salam kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Lismariani Sutarmiji, yang tentunya beliau belum bisa hadir karena baru melaksanakan hajat besarnya, yaitu menikahkan anaknya, karena masih banyak tamu yang hadir dan besan-besan masih ada di Pontianak.
beliau menyampaikan salam sayang ya kepada tim penggerak PKK Kabupaten untuk menilai aku hatinya PKK di Kabupaten Ketapang ini. Dan alhamdulillah Kabupaten Ketapang masuk nominasi 6 besar. Ya. Dan tentunya sudah paham semuanya apa itu aku hatinya PKK? Mungkin perlu saya ulangi ya supaya lebih paham lagi. Aku itu adalah amalkan dan kukuhkan. Hati yaitu halaman, asri, tertib atau teratur, indahnya itu nyaman. Nah, kalau kita masuk ke lokasi ini, indah enggak? Indah? Nyaman enggak? Apanya yang nyaman Pak Samad? Suasananya. Asri enggak? Asri. Ya. Nah, apakah ini karena dilombakan yang begini? Ya, kami berharap bukan hanya untuk dinilai, tetapi menjadi itulah aku amalkan dan kukuhkan. Nah, kami berharap tentunya dengan adanya hatinya PKK ini, yaitu pemanfaatan halaman. Halaman-halaman ini dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Nah, baik itu untuk asrinya mungkin ada bunga-bunganya, tapi yang terpenting adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan. Dan ini untuk pencegahan apa kira-kira? Pencegahan stunting ataupun kekurangan gizi. Dan ini juga menunjang untuk ketahanan pangan. Untung-untung ini untuk menjadi peningkatan ekonomi keluarga. Nah, kalau kita masuk tadi desa Air Durian Jaya, betul enggak? Udah mulai hafal dah. Nggak tahu nanti akhirnya lupa lagi kali. Ya, ini sudah bukan seperti desa, ya sudah seperti kota. Saya bayangan saya itu desa itu jalannya kecil, kemudian rumahnya jauh-jauh, kemudian tidak bermacam warna-warni. Ternyata warna-warni. Ini Pak ininya nih, kepala desanya kayak ngecat malam-malam nih. Hah? Bapak siapa Pak? Soalnya bercat-cat nih, bannya dicat. Kemudian apalagi yang dicat, pagarnya dicat. Sebelumnya apakah sudah begini? Ya benar. Hah? Dari tahun yang kemarin ya, karena ini tentunya termotivasi dengan mungkin kecamatan kemarin di sini juga kah? Kecamatan sini juga? Ya, ya di sini juga juara 1. Ya. Jadi ini termotivasi dengan ke desa yang lainnya ya. Sama seperti di Singkawang, itu desa sama lagi menang dan tingkat nasional juga menang. Desa sebelahnya itu merasa tertantang. Kita pun bisa membuat ini. Nah, ternyata mereka membuat juga, nah akhirnya menang dan mewakili Singkawang juga. Nah, inilah yang bisa kita membuat motivasi kepada desa-desa yang lainnya. Sehingga lokasi ini kita masuk walaupun dalam kondisi perkebunan, kemudian pertambangan, tapi sudah kelihatan asrinya. Dan insya Allah mungkin ini bisa menjadi destinasi untuk wisata, ya, agrowisata. Nah, Bapak Kepala Desa mungkin bisa membuat pintu gerbang agrowisata Desa Air Durian Jaya.
Nah, dari yang jualan di pasar itu seharusnya bisa membeli ke sini, meraih ke daerah Bapak ini, lokasi untuk Aku Hatinya PKK. Jadi otomatis ini akan dikenal dan akan ramai datang pengunjung yang akan datang ke sini. Dan tentunya keluarga kita juga sehat, tidak akan kekurangan makanan. Nah, untuk Aku Hatinya PKK ini terdiri dari 4 unsur, yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, satu lagi peternakan. Ada satu lagi, pertambangan. Nah, Bu Nurul, ini lebih, harusnya 4 sektor menjadi 5 sektor. Tapi pertambangannya nih ada enggak masuk di sini? Andilnya ada enggak? Untuk di lingkungan sini? Informasi belum masuk. Nah, harus gandeng Pak Lurah, Pak Camat digandeng Pak. Karena kita masih memerlukan akses yang baik untuk menuju ke sini. Ya, dan itu mungkin yang merusak juga dari perkebunan. Mohon maaf yang dari perkebunan. Mohon maaf yang dari pertambangan. Tolong pedulilah kepada desa ini supaya lebih asri dan akses menuju ke sini akan lebih lancar. Ya. Nah, kemudian untuk penilaian tahun ini bukan hanya Aku Hatinya PKK saja, tapi juga hasil olahan dari Aku Hatinya PKK ini. Ya. Nah, dari sisi perkebunannya apa yang ada di sini? Kalau kita lihat di sini perkebunannya banyak apa ya? Sawit. Apalagi? Pisang. Kelapa. Ada enggak kelapa? Banyak. Pisang? Banyak. Unggulannya keripik pisang. Unggulannya keripik pisang. Ya. Oh, bagus. Ya. Kemudian untuk peternakannya apa di sini adanya? Ayam, Bebek, ayam. Hah? Lele itu perikanan. Ada sapi kah? Pak Kadisnya banyak miara sapi. Pak, bagi-bagikan Pak. Kemudian kambing. Kambing ada juga. Kambing ada. Nah, untuk 4 sektor ini bukan berarti setiap rumah harus ada 4 sektor itu. Tetapi di dalam lingkungan ini ada terpenuhi 4 sektor itu. Ya. Nah, dan jangan lupa juga ada toganya. Ada enggak toganya nih? Malam-malam agaknya sakit perut, ada enggak obatnya di sini? Apa obatnya, Bu? Hah? Parukan kunyit. Apalagi, Bu? Parukan kunyit kah? Rasanya kunyit tuh untuk bikin kita kejat. Kalau ikan dikasih kunyit sama asam kan jadi kejat kan? Jadi apa? Kejat ya, saudara ya. Kalau kita minum kunyit asam, badan kita jadi kejat. Jadi awet muda. Ya. Jadi harus ada. Ada juga di daerah lain, dia sambil berkebun, dia menanam sayuran dan toganya di kebun. Nah, apakah malam-malam itu pada yang sakit pergi lari dulu ke kebun? Tidak mungkin. Jadi makanya manfaatkanlah halaman-halaman yang ada di sekitar kita ini, ya. Dan tentunya juga dijaga kelestariannya untuk permainan anak-anak. Nah, tadi seperti anak yang ditarikan anak-anak tadi itu kan permainan dia, ya, permainan anak-anak ini tentunya sehat di sini. Karena apa? Di sini banyak pohon-pohon, tentunya banyak oksigen. Kita memerlukan oksigen yang banyak, ya, di tubuh kita harus banyak oksigen. Menghirup oksigen yang baik itu antara jam 4 sampai jam 7 pagi. Jadi kalau habis sholat subuh jangan tidur,
turun ke halaman, bercocok tanam sambil menghirup udara oksigen yang segar. Karena kalau kita kekurangan oksigen, maka kita akan mudah sakit dan kita gampang ngantuk. Pagi-pagi udah ngantuk. Nah, ngantuk pagi-pagi itu ada dua sebabnya. Ngantuk kekurangan oksigen dan ngantuk karena hamil. Nah, ya kan, kalau orang hamil pagi-pagi suka ngantuk. Jam 9 itu udah ngantuk-ngantuk. Jadi, insya Allah di sini tidak akan kekurangan oksigen. Oksigen itu mahal. Waktu waktu musim COVID, oksigen sampai langka, sampai berebut. Nah, mudah-mudahan di sini tidak sampai kekurangan oksigen. Cuman sempat lockdown, ya Pak Camat ya. Nah, lockdown. Sekarang tidak lockdown lagi Pak, tapi lauk daun. Iya, lauk daun sekarang. Karena apa? Sudah banyak sayur-sayuran yang ada. Biasakanlah anak-anak kita memakan sayur-sayuran dan ikan supaya cerdas. Nah, kemudian untuk di program Pokja 3 itu memang aku hatinya PKK ini primadonanya, ya. Tapi ada dua lagi program, yaitu Sandang. Nah, Sandang ini juga yang kami adakan lomba untuk HKG nanti. Kemudian satunya lagi Tata Laksana Rumah Tangga. Nah, yang lalu juga kami ada memberi bantuan kloset dan semen. Tidak tahu masuk ke sini atau bukan, mungkin lokasi lain ya, lokasi lain. Tapi itu hanya sebagai pancingan. Semoga pemerintah daerah setempat bisa terpancing memperhatikan agar rumah-rumahnya mempunyai WC yang sehat. Kemudian tidak ada lagi yang membuang kotorannya di bawah pohon ataupun di sungai, di atas sungai. Ya, kayaknya tidak ada lah di sini ya. Tidak ada, saya lihat tuh selama saya jalan tidak ada orang yang nongkrong di bawah jembatan ataupun di atas sungai, tidak ada ya Pak Camat ya. Semuanya udah ada jamban, udah ada, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk rumah yang sehat juga perhatikan ventilasi atau sirkulasi udara. Nah, saya di beberapa tempat, bukan di Ketapang ya, di tempat lain enggak saya sebutkan, itu rata-rata pas saya lewat rumahnya ketutup semua. Apakah konstruksinya untuk rumah yang ber-AC atau gimana? Nah, sedangkan rumah yang sehat itu adalah rumah yang punya sirkulasi udara yang lancar dan yang sehat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan berpantun lagi. Buah petai, buah mangga. Tidak ada buah mangga di sini ya? Hah? Ibu-ibu di situ tuh ibu-ibu mana nih? Dawes Kamelia. Hah? Dawes oh, Kamelia. yang Kamelia tadi itu? Iya. Oh, nanti saya nyanyi juga. Kemudian dipetik jangan dibuang. Pokja 3 mesti bangga. Aku hatinya PKK buat kita senang. Ya. Yang senang bukan hanya bapak-bapaknya, tapi semuanya ya. Nah, tadi kita udah disambut lagunya apa yang tadi tuh nyanyinya gimana yang waktu kami datang? Ayo terus. Sini. Ayo ibu-ibu Kamelia. Ayo, Kamelia sini. Maaf bapak-bapak, Pak Polisi, maaf Pak ya. Kita biar terhibur lah ya sedikit ya, supaya nggak tegang. Ayo ibu-ibu. Dari Kamelia. Ada saya, ada. Kamelia. Kamelia.
kami Kamelia, selalu di hati Kamelia, 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 dalam masa ini. Di sini aman, di sana nyaman, Dawis Kamelia jadi pujaan. Di sini asri, di sana Dawis Kamelia selalu di hati. Dawis Kamelia, Dawisku yang penuh kenangan, bersih indah manfaat, aman nyaman. Dawis Kamelia, Dawisku yang penuh kenangan, bersih indah manfaat, aman nyaman. Kau selalu di hatiku, aku hatinya PKK. Padamu Tuhan aku mohonkan, Pokja 3 tetap jaya. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, aku hatinya PKK. Padamu Tuhan aku mohonkan, Pokja 3 tetap jaya. Yeah. Nah itu Bu Evi ini belum hafal nih, Pokja 3 ini udah lama, mesti Bu Evi nyanyi dulu sekarang. Kau selalu di hatiku, aku hatinya PKK. Padamu Tuhan aku mohonkan, Pokja 3 tetap jaya. Nah Bapak sambutlah Pak. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, aku hanya PKK. Padamu Tuhan aku mohonkan, Pokja 3 tetap jaya. Mantap. Nah jadi ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Alam yang diberikan kepada kita ini sangat subur, ya, subur dan makmur, ya. Jadi membuat daerah kita ini asri, ditanami dengan tanaman-tanaman yang subur. Nah inilah mudah-mudahan Pokja 3 tetap jaya. Amin. Ya, tidak kendor. Jadi bukan hanya untuk dinilai saja, ya Bu ya, tapi ini menjadi aku kukuhkan, ya, dikukuhkan. Ini memang menjadi pekerjaan kita. Dan jangan bosan, jangan hangat-hangat. Bukan saya yang bilang saya ayamnya ya, saya hanya bilang hangat-hangat. Ya, yang lainnya apa Pak? Ayo, hangat-hangat. Nah, jadi jangan gitu. Jadi karena mau dinilai, semangat. Setelah itu melempem.
Sekali saya datang lagi, saya teringat ke sini, tidak ada lagi dah, pagarnya udah hilang. Nah, kalau umbul-umbul sih mungkin karena untuk supaya meriah sekarang ya, kalau disimpan terus dipasang terus bertahun-tahun ya pudar juga. Tapi tanamannya jangan sampai habis ya. Terus di di regenerasi selalu dilakukan. Kemudian kambing musim haji dijual habis, nggak ada. Harus ada Pak Kades. Sapinya berapa Pak? Berapa ekor Pak? Banyak Bu. Banyak ya? Bagilah Pak 1. Nah, dibuat apa Pak? Hasil apakah hanya untuk dipotong saja atau bisa menjadi pupuk, biogas kotorannya? Belum ke biogas ya. Sebenarnya kalau banyak sapi itu Pak, Bapak bisa bikin biogas. Nah, kalau di kecamatan itu lampu hidupnya baru jam 5, tapi kalau Bapak sudah ada bisa membuat biogas, siang-siang, pagi-pagi pun lampunya tetap masih bisa hidup. Ya Pak, tidak perlu cari gas keluar. Jadi sudah ada, masak terus, dapur mengepul. Dapur mengepul karena ada gasnya dari biogas. Dapur mengepul karena ada sayur-sayurannya, tidak perlu ke pasar, tetap mengepul masak. Minyaknya, kelapa banyak di sini, bikinlah minyak, ya. Apalagi kalau dijual lebih bagus lagi, lebih makmur. Apalagi ada pertambangan. Ada enggak masakan yang di sini pakai tambang emas? Tidak ada ya. Nah, oke. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf dari tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat telah membuat Bapak Ibu tentunya repot. Pasti ada yang tidak tidur. Saya yakin pasti ada yang tidak tidur, masih berkemas atau naruh ini naruh ini. Tambah lagi ada hujan tadi, jadi pasti repot dan capek. Nanti kami pulang silakan tidur kembali. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang